Tindak kriminalitas di tanah air masih saja terjadi nih sahabat, meskipun dalam status pandemi akibat penyebaran virus corona. Para pelaku kejahatan kayaknya tidak mengenal waktu dan belas kasihan ya. Mereka tetap saja meneror korbannya dengan melancarkan aksi kejahatan. Bahkan banyak aksi kejahatan mereka yang terekam kamera CCTV ataupun video amatir dan bahkan viral di media sosial. Nampaknya selain memerangi virus corona, masyarakat di tanah air tetap harus waspada dengan buruan para pelaku kejahatan. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus kejahatan makin menggila terekam video amatir warga. Selengkapnya di Turn Back Crime, penumpas kejahatan. Sahabat RTV, kita buka episode Turn Back Crime kali ini dengan informasi dari Medan, Sumatera Utara. Pada pertengahan Agustus lalu nih sahabat, ada seorang perempuan yang menjadi korban kejahatan. Ponsel perempuan tersebut dirampas dan yang lebih memprihatinkan, korban juga mengaku dilecehkan secara seksual oleh pelaku. Duh, kasihan banget ya. Kok bisa sih? Yuk kita simak detik-detik aksi kejahatan tersebut yang terekam kamera CCTV. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, angka kriminalitas di tanah air ternyata ikut meningkat berbanding lurus dengan penyebaran virus corona. Para pelaku kejahatan pun kian gencar mengincar korbannya, seperti aksi perampasan telepon genggam disertai pelecehan seksual yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada pertengahan Agustus lalu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian, terlihat seorang perempuan sedang berteduh saat turun hujan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 1 dini hari di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri perempuan tersebut, ikut berteduh dan mengajak berbicara di sampingnya. Namun tiba-tiba pria itu mendekap dan merampas telepon genggam milik perempuan tersebut. Tak hanya itu, pelaku bahkan melakukan aksi pelecehan seksual dengan menyentuh bagian tubuh korban. Meski korban sempat melawan dan berteriak minta tolong, namun kondisi lokasi yang sangat sepi dan hujan lebat membuat teriakannya tidak terdengar warga. Jadi kemungkinan pada saat dirampasnya HP itu dia juga melakukan perlawanan. Sudah diketahui pelaku? Untuk identitas pelaku sudah kami kantongi dan unit reskrim Polsek Percut Seituan akan mendalami dan mencari tersangka tersebut tinggalnya di mana. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan peristiwa tidak menyenangkan yang dialaminya ke polisi. Kepolisian Polsek Percut Seituan Medan langsung membentuk tim untuk mengejar pelaku. Lalu mengapa aksi perampasan telepon genggam dan aksi pelecehan seksual bisa terjadi? Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Ternyata sahabat, korban lagi berteduh sendirian pas hujan deras, lalu pelaku datang nih. Nah, korban pun melaporkan peristiwa tidak menyenangkan yang dialaminya ke polisi. Sehingga polisi bisa segera menangkap pelaku yang ternyata seorang buruh. Lalu, apa ya alasan pelaku tega merampas ponsel korban dan melecehkannya secara seksual? Aksi begal dan pelecehan seksual yang terekam kamera pengawas CCTV di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan polisi. Berdasarkan rekaman kamera CCTV terlihat jelas, seorang perempuan sedang berteduh sendirian di dekat rumah ibadah pada dini hari pertengahan Agustus lalu yang mendapat perlakuan tidak pantas dari pelaku. Seorang pria yang datang menghampiri dan seolah ikut berteduh bersama korban, tiba-tiba saja menyerang dan merampas telepon genggam korban. Tak hanya itu, pria tersebut juga melakukan aksi pelecehan seksual dengan menyentuh bagian tubuh korban. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan peristiwa mengerikan yang dialaminya ke Polsek Percut Seituan.
Tak butuh waktu lama, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Pria berinisial HS yang sehari-hari bekerja sebagai buruh itu pun langsung dijadikan tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku hanya ingin menguasai telepon genggam korban. Namun karena korban melawan, pelaku sempat menyentuh bagian tubuh korban. Telepon genggam yang dirampas pelaku kemudian dijual seharga Rp900.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut polisi, tersangka merupakan seorang residivis kasus pencurian tahun 2018 lalu dan divonis oleh Pengadilan Negeri Labuan Deli. Polisi juga melakukan tes urin kepada tersangka dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba. Berdasarkan keterangan dari korban, itu pulang dari rumah rekannya di Jalan Rela menuju ke rumahnya di Jalan Slamet Utara. Karena hujan deras tersebut sehingga korban berteduh jongkok di kompleks MTC di dekat yayasan umat keagamaan ini, yayasan umat Buddha, jongkok di situ. Kemudian tersangka melihat korban perempuan sendiri jam 1 dini hari. Tersangka ini merupakan buruh SPSI di kompleks MTC tersebut sehingga melihat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Niat itu muncul kembali sehingga korban dirampas HP-nya dan faktanya sering terjadi pencurian di kompleks MTC tersebut. Karena kompleks MTC termasuk center of gravity ya, pusat pertemuan, pusat bertemunya masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli, pasar, kemudian jalur perlintasan juga, jalur perlintasan yang alternatif. Kalau latar belakang korban sendiri apa dia? Mahasiswa atau? Korban ini merupakan mahasiswi di salah satu kampus. Kalau dia masuk dari mana nggak tahu. Sementara itu, tersangka menyangkal bahwa ia melakukan pelecehan seksual kepada korban. Menurutnya, saat itu ia hanya ingin merampas telepon genggam korban. Iya Pak, karena saya butuh duit Pak. Karena saya mau berobat Pak. Selain itu? Selain itu tidak ada niat Pak, hanya niat mengambil handphone saja Pak. Benar itu pelecehan seksual yang bawa gue? Tidak benar Pak. Awal mulanya itu niat ke nengok dia sendiri di lokasi itu apa? Hanya untuk mengambil HP-nya Pak. Pernah di penjara? Sudah Pak. Kasus apa? Kasus ngambil genset Pak. Pencurian? Iya. Ponsel korban udah gue jual? Sudah Pak. Kemana? Di jalan Gang Suka ini Pak, di warung kopi Pak. Berapa gue jual? 900 Pak. Untuk apa uang? Untuk berobat Pak, sisanya untuk makan Pak. Penyesalan pelaku kini tidaklah berguna. Bukti-bukti kejahatan pun sudah jelas terlihat dan tak mungkin disangkal lagi. Janji tersangka untuk tidak melakukan kejahatan lagi seakan sirna oleh perbuatannya sendiri. Atas perbuatannya, kini tersangka HS harus kembali meringkuk di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Lalu seperti apa sih situasi dan kondisi lokasi perampasan dan pelecehan seksual itu terjadi? Untuk mengetahuinya, tim kami pun datang ke lokasi tersebut dan mendengar langsung nih kesaksian dari penjaga keamanan di sekitar lokasi. Aksi kejahatan yang dilakukan tersangka HS yang nekat merampas telepon genggam seorang perempuan pada pertengahan Agustus lalu di dekat rumah ibadah Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara jelas terekam oleh kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Tak hanya itu, menurut pengakuan korban, tersangka bahkan juga sempat melakukan aksi pelecehan seksual dengan menyentuh bagian tubuh korban.
Namun naas, saat peristiwa itu terjadi di tengah guyuran hujan deras, tak ada seorang pun warga di sekitar lokasi hingga korban ditinggalkan seorang diri. Untuk mengetahui situasi di tempat kejadian, kami pun mendatangi tempat di mana korban mengalami kasus kekerasan. Lokasi itu berada di sebuah komplek yang bertuliskan Komplek MMTC di kawasan Percut Seituan. Untuk sampai ke tempat tersebut, butuh waktu tempuh 25 menit dari pusat kota Medan. Meskipun tidak terlalu jauh dari rumah warga sekitar, namun lokasi kejadian tempat di mana tersangka HS melakukan aksi kejahatan perampasan telepon serta pelecehan terhadap korban GIV di Komplek MMTC Deli Serdang ini terlihat sangat sepi. Kita bisa lihat kejadian ini tidak terlalu jauh dari Jalan Selamat Petaren, sekitar 50 meter saja. Namun pada malam hari, lokasi kejadian ini sepi dan minim penerangan. Lokasi ini sepi akan aktivitas karena masih banyaknya bangunan ruko yang belum ditempati. Dan bisa kita lihat juga di lokasi ini, tempat di mana korban mengalami tindak kejahatan merupakan rumah ibadah umat Buddha yang hanya pada waktu tertentu ada aktivitas di lokasi ini. Kami pun menanyakan peristiwa tersebut ke pihak keamanan yang menjaga wilayah di sekitar lokasi kejadian. Pihak keamanan pun mengaku baru mengetahui adanya aksi kejahatan tersebut setelah mendengar kesaksian korban. Kalau saya ketahui, korban bilang handphonenya pun dirampas dan dia mau melakukan tindakan seksual. Sempat bergumul mereka ya? Sempat Pak, di tengah-tengahnya. Kalau lokasi ini memang rawan? Kalau rawan sih ya rawan juga. Karena minimnya lampu dan keamanan juga. Kalau untuk petugas keamanannya selalu mobile di sini? Kalau untuk tugas keamanan di sini selalu patroli. Setiap setengah jam sekali patroli. Di sini kan satu orang dua blok, jadi setengah jam sekali harus patroli di setiap posting. Miris, hanya karena mengaku butuh uang untuk makan dan berobat, tersangka HS pun nekat merampas ponsel korban dan melakukan aksi pelecehan seksual. Dari kasus ini, lagi-lagi dapat dipetik pelajaran bahwa mencuri bukanlah jalan pintas yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Bagi para perempuan, juga perlu pandai menjaga diri. Jangan sampai hanya karena ingin mencari tempat berteduh dari derasnya hujan, nyawa dan barang berharga justru jadi taruhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Tunback Crime, RTV. Aksi kejahatan yang terekam kamera CCTV tidak hanya terjadi di Medan, Sumatera Utara saja, sahabat. Di Jakarta nih, tepatnya di Jalan Haji Musa Pasar Minggu juga terjadi aksi serupa. Yang menyedihkan, korbannya kali ini 3 remaja putri. Lalu, apa ya yang diambil pelaku jambret dari ketiga korban? Di tengah kekhawatiran masyarakat oleh penyebaran virus corona yang masih tinggi, warga kembali dibuat panik oleh maraknya aksi kejahatan di tanah air. Selepas waktu maghrib, pada Sabtu 26 September lalu, aksi 2 pelaku jambret terekam kamera CCTV yang terpasang di sebuah jalan. Saat itu, 2 pelaku berboncengan sepeda motor dan melintasi Jalan Haji Musa di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di ujung jalan, terlihat 3 remaja putri yang diketahui merupakan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP, sedang berjalan beriringan menuju rumahnya usai membeli peralatan sekolah. Namun secara tiba-tiba, 2 pelaku tersebut langsung menghadang ketiga korban hingga membuat ketiganya lari ketakutan. Naas, telepon genggam milik salah satu remaja terjatuh dan diambil pelaku yang langsung melarikan diri.
Menurut salah satu orang tua korban, kedua pelaku diketahui sudah mengintai mereka sejak dari toko peralatan sekolah. Warga sekitar juga banyak yang mengatakan lokasi tersebut memang dikenal rawan kejahatan, terlebih pada malam hari. Kejadian itu dia ngeliat di toko, dia udah ngeliat ini, kok orang liatin aja gitu. Terus pas kayak gitu merasa cuek aja ya, dikira temennya mungkin. Nyamperin ke dia, sempat didorong sih, ditarik tangannya. Terus HP-nya diambil. Yang saya dengar dari orang sini ya, katanya udah sering di situ kejadian. Soalnya kan biasanya sekitar siang jam 12-an sama habis maghrib di situ. Kedua pelaku jambret kini dalam pengejaran kepolisian sektor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lalu mengapa di tempat yang sering dilewati warga itu kerap menjadi lokasi kejahatan? Dari Jakarta, Aji Atmoko, dan Backcrime, RTV. Nah sahabat, hati-hati deh kalau lagi jalan, mending nggak usah pegang handphone, nanti malah mengundang para pelaku kejahatan kan. Tapi sih menurut warga, lokasi penjambretan di Pasar Minggu ini memang sering terjadi aksi serupa. Yang terjadi kepada 3 remaja putri ini saja sudah yang ketiga kali loh. Duh, apa iya lokasi ini seseram itu? Kita simak yuk penelusuran tim Backcrime. Aksi kejahatan yang dilakukan 2 pria terhadap 3 remaja putri yang sempat terekam kamera pengawas CCTV di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan jelas menimbulkan kekhawatiran bagi warga, terutama yang tinggal di wilayah tersebut. Bagaimana tidak? Lokasi penjambretan selama ini memang dikenal rawan dan kerap terjadi aksi kejahatan. Padahal lokasi tersebut merupakan pemukiman penduduk dan sering dilalui warga. Sabtu 26 September lalu, 3 remaja SMP yang baru saja pulang membeli peralatan sekolah menjadi korban terakhir para pelaku jambret. Karena ketakutan, mereka pun berlarian saat 2 pelaku menghadang dan merampas telepon genggam salah satu korban yang terjatuh. Untuk mengetahui langsung kondisi wilayah yang disebut warga rawan kejahatan tersebut, kami pun mendatangi Jalan Haji Musa di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Butuh waktu sekitar setengah jam bagi kami yang berangkat dari pusat kota Jakarta untuk tiba di sana. Dapat saya gambarkan sahabat RTV dengan lebar 2-3 meter ini adalah jalanan yang menjadi saksi bisu dari adanya kejadian penjambretan tersebut. Dan dapat saya gambarkan pula di sebelah kiri saya, ini adalah CCTV yang merekam dari adanya kejadian perkara ataupun penjambretan yang dilakukan terhadap ketiga remaja putri. Dan di sebelah kanan saya ataupun di belakang saya, ini adalah arah di mana pelaku dan juga korban datang secara bersamaan, namun dari pelaku memutarbalikkan kendaraannya lalu menghampiri ketiga remaja putri tersebut dan mengambil barangnya. Dan sekilas memang di sini pencahayaan cukup kurang banyak dan ini menyebabkan salah satu halnya terjadi aksi penjambretan tersebut. Kami pun menanyakan kebenaran peristiwa itu kepada Ketua Rukun Tetangga atau RT setempat. Menurut Ketua RT, sudah 3 kali aksi pencurian, terutama pada malam hari, terjadi di wilayahnya. Kami juga memperoleh keterangan dari pihak keamanan salah satu rumah warga yang memiliki rekaman video di kamera CCTV. Senada dengan Ketua RT, penjaga rumah juga menyebut memang kerap terjadi aksi kejahatan di lokasi tersebut. Anak kecil itu masuk dari gang, dan dari gang itu dia lari-lari nggak teriak. Nah, saya tahunya sih Pak RT datang ke sini mau ngecek CCTV. Dari cek CCTV yang benar anak remaja 3 itu masuk. Nah, belakangnya ada motor, terus motor muternya pas di depan sini, muter balik lagi ke sana. Pas sampai di sana yang remaja putri itu diambil HP-nya. Apa pernah kejadian tindak kriminal
pernah terjadi serupa atau mungkin yang lainnya, Pak? Pernah sih, di sini agak sering, ibu-ibu juga pernah dicopet, cuma nggak kelihatan CCTV. Terus motor yang di pojokan ini juga pernah hilang juga motor. Meski aksi kejahatan sudah nyata terjadi, namun sayang, polisi belum berhasil menangkap 2 pelaku jambret yang terekam kamera CCTV. Menurut Kapolsek Pasar Minggu, polisi masih berusaha mengejar pelaku. Ironisnya, hingga kini polisi belum juga menerima laporan dari korban penjambretan, sehingga membuat polisi kesulitan mengungkap kasus ini. Walaupun belum ada laporan, kita tetap melakukan penyelidikan. Siapa yang pertama kita cari dulu nih, korbannya siapa nih. Kita pengen tahu korbannya siapa. Anggota kita juga masih mendalami di TKP untuk bisa mengetahui siapa korbannya. Karena memang saksi yang di lapangan itu memang harusnya bisa memberitahukan kepada kita. Ya, karena memang begini, kasus itu sudah tersiar di media Instagram, media sosial, sementara orangnya juga belum laporan, korbannya. Warga pun diimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya, karena keamanan akan tercipta jika ada kepedulian satu sama lain. Selain itu, jika Anda menjadi korban penjambretan atau korban kejahatan lainnya, jangan pernah ragu untuk melaporkan kasusnya ke kantor polisi terdekat agar bisa segera ditangani. Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, lagi-lagi terulang kembali nih peristiwa pembunuhan terhadap keluarga sendiri. Nah, peristiwa mengerikan ini terjadi di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tagertada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Gimana nggak mengerikan, sahabat? Warga digegerkan dengan penganiayaan seorang mertua terhadap menantunya sendiri hingga tewas bersimbah darah di depan indekosnya. Bahkan aksi pelaku pun terekam video amatir warga. Peristiwa mengerikan yang sempat terekam video amatir warga ini memecah keheningan di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tagertada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Jumat siang 9 Oktober 2020 lalu. Betapa tidak, di siang hari sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, warga dikejutkan dengan aksi sadis seorang pria parubaya berinisial K terhadap perempuan muda berinisial H yang ternyata adalah menantunya sendiri. Melihat peristiwa mengerikan itu pun, warga berusaha menghentikan aksi keji pelaku dengan melemparkan batu dan alat seadanya ke arah pelaku. Namun seakan tak peduli oleh teriakan warga, pria berusia 50 tahun itu terus menikam tubuh istri dari anak kandungnya itu menggunakan senjata tajam. Akibatnya menantu pelaku langsung tewas bersimbah darah di depan kamar indekosnya. Warga yang geram dengan aksi pelaku langsung melaporkan peristiwa memilukan itu ke polisi. Mendapat laporan warga, polisi pun bergerak cepat menangkap pelaku. Karena tersangka adalah mertua dari korban. Adapun kronologis kejadian dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka menuturkan bahwa dirinya kesal saat nasihati korban. Korban mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menyulut kemarahan tersangka. Selanjutnya tersangka mengambil sebilah badik lalu menusuk ke tubuh korban berkali-kali dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara jenazah korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Tagertada. Apa yang membuat pelaku gelap mata hingga tega menghabisi nyawa menantunya sendiri dengan cara yang sadis? Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV.
Sahabat RTV, dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi terhadap pelaku, terungkap nih alasan pelaku membunuh menantunya itu. Ternyata dilatar belakangi perasaan kesal dan sakit hati nih terhadap korban yang tidak mau mendengar nasihat pelaku. Memangnya perkataan apa sih yang membuat pelaku sakit hati dan tersulut emosi hingga tega menghabisi nyawa istri dari anaknya itu? Tewasnya seorang perempuan berinisial H oleh mertuanya sendiri berinisial K sungguh menggegerkan warga di wilayah Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perempuan muda berusia 20 tahun ini tewas mengenaskan bersimbah darah akibat penganiayaan yang dilakukan mertuanya sendiri di depan rumah indekosnya. Mendapat laporan warga tentang aksi penganiayaan tersebut, polisi pun bergegas cepat ke lokasi untuk menangkap pelaku. Usai ditangkap, pelaku pun langsung dibawa ke Mapolsek Watu Bangga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menempuh waktu sekitar 5 jam perjalanan dari kota Kendari ke Kolaka, tim kami pun mendatangi Polres Kolaka untuk bertanya secara langsung bagaimana peristiwa memilukan itu terjadi. Pak, bisa dijelaskan sedikit kronologis pelaku menghabisi nyawa menantunya sendiri? Kronologis kejadian ini dari hasil pemeriksaan saksi dan tersangka pada pukul 8 pagi, tepatnya hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, pelaku bersama anaknya mendatangi rumah kos yang sebelumnya, di mana anak korban ini anak pelaku ini tinggal bersama dengan si korban. Pada pukul 8 tersebut rumah kos dalam keadaan tertutup, sehingga pelaku dan anaknya kembali. Pada pukul 14.30 si pelaku mendatangi kembali kos tersebut dan mendapati si korban sedang dalam kamar, sehingga pada saat itu si pelaku langsung menganiaya si korban dengan menusukkan sebuah benda tajam, yaitu sebilah pisau ke tubuh korban berkali-kali dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Fakta pun terkuak di balik pembunuhan yang dilakukan tersangka K terhadap menantunya sendiri. Saat itu pelaku kesal dan sakit hati terhadap H saat korban dinasehati. Peristiwa mengerikan itu berawal saat pelaku mendatangi korban di kamar indekosnya. Saat itu pelaku menasehati korban karena sering bertengkar dengan suaminya. Namun saat dinasehati, korban membalasnya dengan kata-kata kasar, sehingga pelaku tersulut emosi hingga gelap mata menganiaya korban menggunakan senjata tajam jenis badik. Korban yang mengalami beberapa luka tikam itu pun tewas bersimbah darah di lokasi kejadian. Seorang mertua seharusnya menjadi contoh yang baik memperlakukan menantu layaknya anak sendiri. Namun hal itu tidak terjadi dalam kasus ini. Niat baik ingin menasehati sang menantu untuk memperbaiki rumah tangganya dengan sang anak, justru malah dibalas kata-kata menyakitkan yang membuat pelaku lupa diri hingga menghabisi nyawa manusia. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Cenbekrive RTV. Sahabat RTV, tim kami pun melakukan penelusuran lokasi tempat pembunuhan itu terjadi serta menemui saksi di lokasi. Usai jeda, tetap di Cenbekrive.
Sahabat RTV, ceceran darah korban dan kondisi ruangan indekos yang berantakan masih ada nih saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan, polisi juga menyita sebilah senjata tajam jenis badik dari kamar korban. Kasus pembunuhan yang melibatkan sesama anggota keluarga belakangan ini kerap terjadi. Baru-baru ini pada Jumat 9 Oktober 2020 lalu, publik lagi-lagi dikejutkan dengan pembunuhan dalam keluarga yang dilakukan seorang mertua terhadap menantu perempuannya di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggitada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bahkan aksi keji tanpa belas kasihan sang mertua terhadap menantunya itu dilakukan di depan umum dan sempat terekam video amatir warga. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi, saat peristiwa mengerikan itu terjadi, terlihat kamar korban yang berantakan serta ceceran darah di setiap sudut ruangan. Polisi juga menyita sebilah senjata tajam jenis badik yang ditemukan di kamar korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka bernama Kilsar mengakui semua perbuatan sadisnya terhadap menantunya, Hasna. Kilsar mengungkapkan bagaimana ia gelap mata karena merasa terhina oleh kata-kata sang menantu hingga nyawa Hasna harus binasa di tangannya sendiri. Sampai di luar saya masih hantam dia. Jadi hanya kita bilang jangan melawan. Hanya itu kita bilang. Tidak, saya tidak bilang. Dan bilang apa-apa? Saya bilang Jater saja. Ya? Jangan minta teriak saja. Minta tolong. Ya. Tolong. Tidak ada kata-katanya lain. Tindakan bengis tersangka terhadap istri dari anak lelakinya akhirnya berujung petaka bagi dirinya sendiri maupun pihak keluarga. Pelaku pun hanya bisa menyesali dan menunggu hukuman yang berat menanti dirinya. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Jenbek Crime, RTV. Sahabat RTV, untuk melihat bagaimana kondisi rumah indekos korban, tim kami pun mendatangi lokasi pembunuhan dan bertemu langsung saksi mata yang melihat bagaimana kebengisan pelaku saat menghabisi nyawa menantunya itu. Pembunuhan Hasna oleh mertuanya sendiri pada awal Oktober lalu jelas menyisakan kengerian bagi warga yang melihat peristiwa itu. Bagaimana tidak, seorang mertua tega menghabisi nyawa istri dari anaknya itu menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik tanpa rasa belas kasihan. Penyebabnya hanya lantaran korban tidak mendengarkan nasihat mertuanya itu, bahkan membalas nasihat dengan kata-kata tak pantas yang menyinggung pelaku. Setelah menemui pelaku di Polres Kolaka, kami melanjutkan perjalanan ke lokasi pembunuhan korban bernama Hasna di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tagirtada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kami pun diantar menuju lokasi kejadian oleh Kanit Reskrim Polsek Watubangga. Setibanya di rumah indekos korban, kami pun masuk ke dalam kamar korban yang menjadi titik awal terjadinya aksi penganiayaan. Saat masuk ke kamar korban, kondisi barang-barang yang semula berantakan sudah dirapikan dan lantai yang sebelumnya terdapat ceceran darah korban juga sudah dibersihkan. Tim kami pun mendapatkan kesaksian dari salah satu warga yang melihat langsung peristiwa berdarah itu. Pak Herman bisa jelaskan sedikit? Awalnya Pak Herman mendengar suara-suara yang Pak Herman jelaskan tadi itu sebelum pembunuhan ini terjadi di sini. Ya, baiklah. Begini Bu, waktu itu Pak saya sedang tidur. Terus ada saya dengar minta tolong. Minta tolong, begitu saya bangun. Saya langsung lari ke tempat kejadian tadi yang Bapak pintu. dengar, Bapak ya, dengar. saya dengar ada minta tolong. Terus? Tapi bukan korban yang minta tolong, yang tetangga Oh, pos. tetangga kamar. Ya, begitu saya bangun, saya lepas langsung ke pintu kejadian. Saya dorong, begitu saya dorong tertutup. Waktu Bapak datang mendengar suara orang minta tolong, Bapak langsung saya langsung contohnya tutup dulu ya. Iya. Nah, gini, saya langsung ini.
Kita ketuk atau? Ya, saya ketuk dulu. Iya, seperti. Begini saat. Tapi ternyata minta tolong orang di dalam. Gubernur ternyata tidak bisa terbuka. Oh, jadi dikunci dari dalam Ya. maksudnya? Setelah itu saya manggil lagi masyarakat. Iya, iya. Setelah dia datang sini kumpul, saya langsung panggil polisi lagi, petugas. Kira-kira berapa lama Pak korban berteriak minta tolong dari dalam kamar ini? Kalau pengundangan saya ada 2 kali, setelah saya langsung pergi panggil polisi. Tapi setelah orang sudah banyak di sini. Iya. Kata-kata yang terakhir saya itu, kalau tidak bisa terbuka, dobrak saja. Begitu maksud Yang saya. berbicara seperti itu siapa? Saya. Oh gitu. Langsung saya pergi panggil polisi. Terus di sekitar sini Pak ada beberapa warga yang melihat kejadian ini? Banyak, nggak tahu ada berapa, tapi saya sudah banyak. Setelah Bapak datang, setelah melapor, Ya. Pintu ini masih tertutup atau sudah terbuka Pak? Sudah terbuka. Oh sudah terbuka? Iya, sudah terbuka. Terus korban sudah ada di sini. Oh, korban sudah Iya. ada di teras ini Iya, ya? teras ini. Nah, itulah salah satu saksi yang mana pada saat kejadian seorang mertua yang tega menghabisi nyawa menantunya sendiri, korban yang dari kamar keluar ke teras ini yang hendak mencari pertolongan, namun akibat luka pendarahan yang cukup banyak akibat benda tusukan yang bertubi-tubi di bagian badannya, akhirnya korban tergeletak tengkurap di teras ini ya. Kakinya di sebelah sini, kemudian kepalanya pas di posisi yang ini. Jasad Hasnah yang dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, jiwanya kini sudah tenang di alam keabadian. Sementara sang mertua, Kilsar, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dengan mendekam di balik penjara untuk waktu yang lama. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV. Nah, sahabat RTV, dari sejumlah kasus kejahatan yang terjadi di berbagai daerah selama pandemi COVID-19, ternyata disebabkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berbuat jahat dan desakan ekonomi. Menurut kriminolog, kejahatan tersebut bukanlah termasuk kejahatan yang terstruktur serta terencana, sehingga dilakukan secara spontan jika ada kesempatan. Untuk itu penting loh bagi kita meningkatkan kewaspadaan dimanapun dan dalam kondisi apapun, agar kita terhindar dari kejahatan tersebut. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stephanie Deversta, salam Turn Back Crime, penumpas kejahatan. Selama merebaknya COVID-19, kasus kejahatan bukannya kian surut, namun justru semakin marak terjadi di tanah air. Seperti yang terjadi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada September lalu, di mana 2 pria merampas telepon genggam milik salah seorang remaja yang sedang melintas bersama teman-temannya di sebuah jalan sepi. Aksi serupa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara pada Agustus lalu. Saat berteduh di tengah hujan deras turun, seorang perempuan dirampas telepon genggamnya dan mengalami pelecehan seksual dari seorang pria. Dalam hal konteks kejahatan, aksi para pelaku merampas harta para korban dikategorikan sebagai street crime atau kejahatan jalanan. Kriminolog melihat sebuah aksi kejahatan ini marak terjadi di tengah pandemi corona sebagai sebuah bentuk manifestasi kurangnya pendidikan dan faktor ekonomi yang tidak menunjang. Namun kejahatan tersebut bukanlah termasuk kejahatan yang terstruktur serta terencana sehingga dilakukan secara spontan jika ada kesempatan. Memang umumnya kejahatan street crime itu condong ke kejahatan yang spontan dan reaktif ya. Karena pertama memang mereka umumnya memiliki niat, tapi terkait dengan korban mereka akan random. Jadi mereka tidak menentukan korban itu dari awal mula mereka melakukan kejahatan.
Terus yang kedua, terkait dengan adanya motivasi pelaku, umumnya itu juga bersifat kondisional. Jadi saat kemudian pengawasannya tinggi, mereka akan meredam aksi untuk melakukan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, saat pengawasannya juga rendah, justru kejahatan itu bisa dengan mudah dan cepat dilakukan karena mereka sudah memiliki persiapan. Terus yang ketiga, dari segi awareness dari masyarakatnya sendiri, kewaspadaan masyarakat sendiri, itu kemudian menjadi goyah karena sifatnya tidak memiliki pola yang kemudian terstruktur. Jadi makanya kemudian street crime ini bisa kemudian memiliki intensitas frekuensi yang cukup tinggi. Di satu sisi juga kadang-kadang juga mereka low saat kemudian banyak razia, terus kemudian patroli yang dilakukan oleh para penegak hukum. Luki juga menambahkan adanya rekaman CCTV atau video amatir aksi kejahatan yang tersebar luas di media sosial bisa memberi inspirasi dan dapat ditiru oleh orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Dalam konteks kriminologi bahwa kejahatan itu bisa dipelajarin, baik itu secara langsung diajarkan secara bertemu atau justru melalui video-video. Nah, memang ironisnya saat kemudian ini tersebar dan viral, ada beberapa orang yang memiliki kontrol diri yang lemah menganggap ini sebagai sesuatu hal yang bisa dilakukan dan menjadi hal yang dalam tanda kutip inspirasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan lanjutan. Sehingga CCTV justru malah di satu sisi berfungsi sebagai pengawasan, tapi di sisi lain bisa memberikan efek pembelajaran bagi kejahatan lanjutan. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan, maka setiap orang harus waspada dalam segala situasi dan kondisi. Sebab kejahatan bisa terjadi tak hanya karena ada niat dan rencana dari pelaku, namun bisa terjadi secara spontan karena adanya peluang dan kesempatan. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Fajar Rizky, RTV.